Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya perkenalkan nama aku Riandika. Saya dari program studi peternakan UNES. Saya tidak sendirian nih. Saya didampingi teman saya juga loh. Boleh perkenalkan dirinya dulu teman? Halo pendengar setia kami, saya Miftah Aji dari Prodi Peternakan sama juga kayak Mas Rian tadi. Di sini saya akan mendampingi Mas Rian loh. Benar sekali. Kita akan berbincang-bincang mengenai apa nih Mas Alam? Ya kira-kira topik kita kali ini, kamu tahu nggak apa topik kita kali ini Mas Rian? Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik loh. Yaps, betul sekali. Pertanian modern, sebuah topik yang sesuai di era ini bukan, yang dimana pertanian sudah mulai masuk ke dunia teknologi. Ini sob, ya kan? Ya topik kita kali ini, oh iya kita juga bakal mendatangkan dua orang yang akan memberi pengetahuan kita tentang pertanian modern loh. Siapa ya kira-kira dua orang itu? Langsung aja, ini dia narasumber pertama kita. Rian dan Alam, senang sekali saya bisa diundang kali ini. Perkenalkan, saya Putri Arimbi. Halo Mbak Putri, selamat datang nih di podcast kita. Mana nih yang satunya lagi? Halo, saya Vira Nureski. Di sini saya diundang oleh Mas Rian dan Mas Alam diundang ke sini untuk mengisi podcast terkait tentang pertanian modern. Salam kenal ya, saya Vira. Ini dia narasumber duanya. Selamat datang. Langsung aja yuk ke topik kita agar tidak terlalu lama karena waktu kita terbatas. Oke, langsung check it out. Sebelumnya, jelaskan dulu menurut Mbak Arimbi, apa sih pertanian modern itu? Modern merupakan konsep yang menggabungkan teknologi, inovasi yang dapat meningkatkan dan mendukung pertanian di era modern ini. Oh ya, apa saja teknologi utama dalam pertanian modern yang paling banyak digunakan saat ini, Mbak Rimbi? Banyak digunakan yaitu drone untuk memetakan lahan, memantau pertumbuhan tanaman, dan menemukan kemungkinan penyakit. Sementara itu, sistem irigasi otomatis membantu menyiram tanaman secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan lahan, menghemat air dan energi. Canggih sekali itu. Apa teknologi tersebut bisa diterapkan di perdesaan, Mbak? Itu dia yang masih sulit, karena di pedesaan aksesnya yang tidak cukup mudah. Kendalanya bisa karena biaya yang tinggi dan kurangnya penyuluhan, sehingga banyak para petani yang belum menerapkan teknologi tersebut. Saya berharap kedepannya banyak petani bisa memanfaatkan teknologi itu. Menarik ya. Jadi apakah ada upaya untuk memperluas akses tersebut seperti penelitian di bidang teknologi, pangan? Bagaimana menurut Mbak Vira inovasi seperti hidroponik dan aquaponik berperan dalam pertanian modern ini? Ada banyak bidang teknologi yang untuk mendukung pertanian modern, yaitu hidroponik dan aquaponik. Apa sih hidroponik dan aquaponik ini? Hidroponik dan aquaponik adalah bagian dari pertanian berkelanjutan yang populer. Metode ini memungkinkan kita untuk menanam tanaman di lingkungan yang terkendali tanpa memerlukan lahan yang luas. Hidroponik menggunakan air yang lebih sedikit dibandingkan pertanian tradisional, dan aquaponik bahkan menggabungkan budidaya ikan dengan tanaman yang menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Apakah teknologi tersebut bisa diterapkan di perkotaan? Ada banyak nih, dengan cara mengedukasi melalui program pelatihan, mereka bisa belajar secara sedikit-sedikit. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan akses tersebut dan mendukung adanya teknologi tersebut di area pedesaan. Wah, luar biasa canggih bener. Aku penasaran bagaimana dengan dampak teknologi pertanian modern ini terhadap keberlanjutan lingkungan. Apakah benar-benar membantu mengurangi dampak negatif pertanian tradisional ya? Membantu sekali. Menciptakan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan adalah tujuan utama pertanian modern. Misalnya, dengan pertanian precision, kita dapat mengurangi penggunaan air, pupuk, dan pestisida karena semuanya didasarkan pada informasi yang akurat. Bagaimana dengan petani kecil yang mungkin merasa takut dengan teknologi baru ini?
Apakah ada langkah-langkah untuk membantu mereka memahami dan menggunakan teknologi ini dengan baik? Ada banyak nih, dengan cara mengedukasi melalui program pelatihan, mereka bisa belajar secara sedikit-sedikit. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan akses tersebut dan mendukung adanya teknologi tersebut di area pedesaan. Oh iya, ngomong-ngomong soal pertanian modern, apakah dengan menerapkan pertanian modern ini dapat meningkatkan prospek karir para petani? Tentu saja, peluang untuk inovasi di bidang teknologi pertanian sangat terbuka dengan meningkatkan digitalisasi dan penggunaan data. Banyak peluang kerja di sini untuk mereka yang mahir dalam teknologi, agribisnis, atau bahkan ilmu yang lain. Sehingga para generasi muda juga bisa nih terjun ke dunia pertanian langsung agar bisa mengembangkan inovasinya lagi. Bahasan kita cukup menarik kali ini ya Mas Rian. Kita telah membahas terkait teknologi dalam dunia pertanian untuk masa depan yang lebih baik. Betul sekali, teknologi ini juga dapat membuka peluang para generasi muda di sektor pertanian juga ya. Mana nih sobat pendengar, sudah tahu kan dunia pertanian ini seperti apa? Canggih bukan? Canggih lah. Oh ya, terima kasih kepada Mbak Rimbi dan Mbak Fira karena telah hadir dan menyempatkan datang ke podcast kami kali ini. Dan juga terima kasih telah memberikan wawasan dan pengetahuan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa di lain podcast dengan membahas topik yang menarik lagi ya. Wah, sama-sama. Senang bisa berbagi pengetahuan di sini. Siap-siap, terima kasih kembali kepada pendengar setia kita. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya ya. See you.